mendapatkan AdSense. Oke. Sampai sini, sampai GLB. Ada yang belum paham? Jadi kita membahas semuanya. Tidak ada. Kalau diam berarti tidak ada kesulitan. Saya lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Sepertinya ada chat. Ada chat yang masuk. Danifer. Pak Dani, alhamdulillah saya sudah subscribe. Terima kasih Pak Dani. Biasanya Pak Dani ini melihat perkuliahan. Karena perkuliahan sering saya record. Kemudian saya masukkan ke YouTube. Oke, kita next. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Jadi ada sebuah mobil. Nah, kita ganti sebuahnya dengan mobil saja. Jadi sebuahnya kita hapus. Gak mungkin mobil adalah buah. Masa mobil buah? Mobil balap bergerak dalam lintasan lurus. Kita ilustrasikan. Jadi ada sebuah mobil. Kita anggap kotak ini adalah mobil. Bergerak dengan lintasan lurus. Dan dinyatakan dengan persamaan. Ingat-ingat. Tadi kita sudah mempelajari persamaan. Persamaan ini adalah V, T, di mana persamaan itu mengandung variabel T, sama dengan 2T. Variabelnya 2T. Persamaannya itu 2T dengan variabel di sumbu X dengan V-nya di sumbu Y. Oke, dari sini tentukan grafik hubungan. Jadi kita tadi melihat grafik hubungan di GLB, sekarang ini ada permasalahan. Grafik hubungan X dengan T, ini 0 sampai 6 second. Kita pakai sampai 4 saja ya mungkin. Dari tadi kan 4. Kita pakai 4 saja. Grafik hubungan posisi dengan waktu, X dengan T. Kemudian V dengan T. Kemudian A dengan T. Nah, yang kita dapatkan itu baru V-nya. Oke, yang kita kerjakan dulu ya Pak. Yang B-nya dulu, poin B-nya. Karena dia ada V-nya. Maksudnya mencari V. Nah, tidak usah lama-lama. Karena V-nya sudah, kita masukkan T-nya. Variabelnya kita masukkan dari 0 sampai 4. Oke, T sama dengan 1. 0 dulu. T sama dengan 0 dulu. Kita masukkan V ke persamaan V. Maka persamaan V detik ke 0, kecepatannya berapa? 0. 2 kali 0, 0. Untuk T sama dengan 1, V kita masukkan 1, variabelnya 1, T-nya sama dengan 1 second, maka kecepatannya 2 meter per second. Untuk detik kedua berapa? 2 kali 2? 4. Oke, 4. Masih bersama saya ternyata. Untuk detik ketiga 6. 6. 6 atau 9? 9. 2. Berapa? 6. 2 kali 3, 6. Kita lanjut detik keempat. Detik keempat 8 meter per sekon. 8. Oke. Kita sudah dapatkan ini datanya. Kita grafikkan. Jangan lupa kalau membuat grafik. Grafik hubungan V dengan T. Variabelnya apa? Variabelnya T. Sehingga X-nya itu V atau T? T. V. Untuk sumbu Y-nya V atau T? V. T. Satuannya second. Untuk yang kecepatan satuannya? Meter Meter per sekon. Per sekon. Oke. Untuk detik ke 0 tetap 0 ya. Detik ke 0 tetap 0. Detik ke 0, 0. Detik ke 1. Berapa detik ke 1? 2. Detik ke 1, 3. Ya 2 Pak. 2, Pak. Oh, 2. Sorry. Salah. Untuk detik kedua berapa? 4. Detik kedua 4. 5. Detik ketiga 6.
6. Loh, bener 6 berarti. 6. Detik ke-8 semoga pas. Detik ke-8. Detik ke-4. Jangan seperti itu ya kalau nulis grafik. Y-nya dulu baru X. Harusnya X-nya dulu baru Y, biar tidak bingung. Oke. Ini dikasih titik dulu, dikasih tai lalat dulu. Andeng-andeng bahasa Inggrisnya. Kasih andeng-andeng. Kasih andeng-andeng. Ditarik garis lurus. Ini ada andeng-andengnya di sini juga. Jadi ditarik garis lurus. Kita anggap garisnya lurus. Saya hipnotis kalian. Ya, Pak. Garisnya lurus ya. Oke. Iya. Nah, kita sudah mendapatkan grafik hubungan dari V dengan T. T. Dia membentuk garis apa? Persamaan garis Oh. Persamaan garis lurus. Garis lurus. Oke, kita sudah mendapatkan grafik ini. Silakan yang mau di-screenshot, silakan di-screenshot. Ada bom ternyata di kosan saya. Jedor. Silakan di-screenshot dulu nggak apa-apa atau nanti bisa ditonton di YouTube. Ya, Saya Pak. hapus eraser all slide. Sudah ya, saya hapus. Oke, sekarang kita mencari grafik hubungan X dengan T. Lebih mudah mana, A dengan T atau X dengan T dulu? Lebih mudah tidak dikerjakan sepertinya. Sepertinya kita membuat A dengan T dulu, karena mungkin kelas-kelas lain sudah belajar tentang diferensial atau turunan. Ada yang mau masuk? Ada jeda sedikit. Jadi kita menggunakan yang T dulu, mengerjakan yang T dulu. Kita turunkan, jadi mau ke V, dari V ke A kita turunkan. Sudah tahu caranya menurunkan? Jadi ada persamaan V, mau diturunkan ke A. Itu berapa? Kalau mau diturunkan ke A? Berapa kalau mau diturunkan ke A? Lupa, nggak apa-apa. Jadi rumus turunan adalah sesuatu atau persamaan Y terhadap X jika koefisiennya K dengan X-nya pangkat sesuatu, dia akan diturunkan ke persamaan, kita misalkan persamaannya Z. Kita turunkan terhadap Z, kita turunkan ke Z. Caranya adalah K ini, ada yang mau masuk banyak, ternyata yang sholat banyak sepertinya. Yang masuk banyak sekali. Sebentar, jeda sedikit. Oke. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai K. Ya. K-nya jelek sekali. Saya hapus. Saya remake. Susah sekali. Kok error malahan? Nah, K-nya itu dikali N. Sedangkan X-nya itu pangkatnya ditambah 1. Ingat-ingat, cara untuk diferensial diturunkan. Kalau turunan, pasti K-nya dikali N. Kalau turunan, sedangkan pangkatnya ditambah 1. Ingat-ingat, diturunkan itu maksudnya pangkatnya yang diturunkan. Pangkatnya diturunkan ke bawah, dikali. Sedangkan pangkat yang X-nya ditambah. Mohon maaf, nggak dikurangi, Ini Bapak. salah ini. Ini adalah rumus. Salah. Ternyata yang connect Mbak Putri ternyata. Sorry. Sepertinya saya kurang minum. Nggak bersulit tuh, cuman dikurangi aja. Biar paham semua, biar nggak bingung nanti. Oke, kita tadi punya persamaan J, kita awal ya. Waduh, masuk di YouTube ini nanti. Saya disalahkan sama guru-guru nanti. Oke, kita awali. Bismillah, semoga tidak salah. Ada persamaan J, di mana J itu memuat variabel X dengan koefisien K, X pangkat N, sesuatu, kita turunkan ke Z. Yang namanya diturunkan, pangkatnya itu dikurangi. Yang namanya diturunkan itu pangkatnya dikurangi. Sehingga K-nya tetap dikali N, turun namanya K-nya N-nya. Sedangkan pangkatnya dikurangi dengan 1. Ini adalah rumus
turunan atau disebut dengan diferensial turunan. Di sini saya sudah ada minum susar galon. Oke, sampai sini sudah paham cara menurunkan dari V ke A? Insya Allah. Nah, kalau rumus turunannya seperti ini, maka persamaan dari percepatannya berapa? Gimana? Ada yang tahu? Persamaan dari A-nya? Belum tahu? Ya sudah, kita bahas pelan-pelan. Gimana? Belum tahu, belum tahu. Belum tahu. Kirain ada yang menjawab 25. 2? Belum. Iya. 2. Kita Iya, buktikan. 2. 2T. Sudah saya kalikan ya. Sebentar. Saya kalikan N, saya kalikan 1 aja biar nggak bingung nanti. 2 dikali N-nya berapa? N-nya di sini berapa? 1. N-nya 1. Kita pelan-pelan. K-nya berapa? K-nya 2. Mantap. Oke. N-nya turun berarti 1. T-nya N-nya 1 dikurangi dengan Kurangi 1. Ya. 2 kali 1? 2. 3. 1 kurangi 1? 0. T pangkat 0? 1. Semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. semua yang ada di kamu adalah 1 dan itu adalah milikku. Oke. Oke, mantap. Waduh. Sehingga persamaannya itu persamaan percepatan adalah hanya 2. Sehingga T ini dimasukkan untuk berapapun nilainya, tetap dia nilainya 2. 2. Walaupun dia dimasukkan 0, dimasukkan 3, dimasukkan 17, 15, 56, 1221, tetap dia nilainya 2. Sehingga grafiknya yang di sini pasti T, yang di sini pasti A. A. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kok elek 2 nih? Dengan satuannya second. Maka detik keberapapun 1 sampai di sini 1 sampai 4 dia konstan di 2. Ingat-ingat membuat grafiknya. Kalau misalnya 1, detik pertama dia 2, detik kedua juga 2. Jangan membuat 2 lagi di Y-nya, di A-nya. Jangan, itu salah. Satu nomor, kok malah hilang seretnya. Satu nomor untuk 1. Jadi seperti itu. Sehingga grafiknya seperti ini. Anggap saja ini lurus. Oke, sehingga di sini dia membentuk persegi panjang. Oke, grafik dari C kita sudah dapatkan. Grafik hubungan percepatan dengan waktu adalah seperti ini. Jelek sekali, mohon maaf. Oke, sudah? Sampai sini? Nah, kita akan mencari X dengan T. Persamaannya masih V. Mau nulis V kok malah X. Susah sekali, tidak seperti di papan. Oke. Jadi V persamaannya VT dengan variabel T, 2T. Kita akan menaikkan ke T. Pakai rumus penaikan. Mungkin di kelas lain belum. Di kelas MIPA 2 sudah. Di MIPA 3 kemarin hanya tugas. Untuk MIPA 2 sudah tak kasih cara penaikannya. Caranya, jika ada suatu persamaan J dengan variabel X, konstantanya K, dengan X-nya berpangkatkan sesuatu, jika dia mau diturunkan ke X, Y, Z, kita pakai W aja, dengan variabel X, nanti susah kalau XX. Caranya adalah konstantanya dibagi dengan N plus 1. N plus 1. Sedangkan variabelnya ditambahkan dengan 1, namanya penaikan.
namanya penaikan ditambah dengan 1. Pangkatnya ditambahkan dengan 1. Dinaikkan 1 pangkatnya. N-nya ini ditambahkan, dibagi. Jadi K per N plus 1 dikalikan dengan X N plus 1. Ini namanya integral penaikan. Kita simpan ini, sudah. Nah, kita mencari X. Gimana cara mencari X? 2 dibagi N tambah 1. Ini 1 sehingga 1 ditambah 12 sehingga T sama dengan T pangkat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 per 2 sama 1. dengan 1. T pangkat 2. 2. Sehingga X sama dengan persamaan X yang mengandung variabel T sama dengan T pangkat 2. Angka 2. Oke, kita dapatkan persamaannya sehingga kita memasukkan T. Oke, step yang selanjutnya itu memasukkan T. Biasanya ini paling menyenangkan, masukkan. Kita masukkan dari 0 ke 4. Detik ke 0. Berapa? Detik ke 0? X ya? 0. Piye gitu tulisannya. Detik ke 0, 0. Posisinya berarti di 0 di awal. Untuk T ke 1. 1. T ke 1. 1 atau 2? 1. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 2. 1. Detik ke 2. Detik kedua 4. 4. Jelek sekali tulisan saya. Ini 1 ya? Iya, Pak. Sorry, salah. Pak. Oh ya, kelihatan. 2 pangkat 2. 4. Detik ke 3. 3. 9. 9. Detik ke 4 terakhir. 16. 16. 16. Oke, sehingga ini saya tulis di sini ya. T kuadrat, sehingga grafiknya, cara membuat grafik seperti yang kita lakukan tadi, kita membuat grafik dengan koordinat kartesian 2 dimensi. X horizontal dan vertikal. Horizontalnya itu variabelnya T. Vertikalnya itu X. V. X maksudnya, sorry. Oke, detik ke 0 dia tetap 0, detik ke 1 ada yang mau masuk sebentar. Jeda dulu sebentar, ada yang mau masuk ternyata. Alivia Vinda, selamat datang. Oke, detik pertama dia berapa? 1. Posisinya 1 meter. Detik kedua dikasih garis dulu ya. 4. Detik kedua, 4. 15. Apanya, Pak? 15, Pak. Umur kalian mungkin 15. Enggak, Deng. Iya. Detik ketiga, Detik ketiga 9. 9. Umur kalian 15. Masa iya 15? 15, 16. 416. Lanjutkan. Berapa 11? Detik keempat berapa? 16. 11. Selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun. Sebenarnya ini kasih andeng-andeng ya seperti tadi, kasih andeng-andeng. Ya. Kasih andeng-andeng. Lah, sebenarnya ini bukan garis lurus tapi ini garis melengkung. Sebenarnya garis melengkung. Ya. Sebenarnya ini adalah garis melengkung. Lah, persamaan garis melengkung ini disebut dengan persamaan kuadratik namanya. Karena T-nya itu variabelnya mengandung pangkat 2. Disebut dengan grafik kuadratik atau
grafik persamaan kuadrat, dia melengkung. Oke, kita dapatkan 3 grafik tersebut ya. Mana ini? Oke, kita mendapatkan 3 grafik. Sehingga ternyata dari ketiga grafik tersebut itu adalah grafik dari GLBB. Grafiknya seperti ini. Dengan percepatan tadinya lurus, ini V-nya mungkin beda di titik awalnya. Sedangkan untuk posisinya adalah garis melengkung atau kuadratik. Seperti itu. Sehingga didapatkan GLBB adalah LBB itu objek yang bergerak dengan titik acuan tertentu dengan lintasannya lurus dengan kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi kecepatannya bertambah sesuai dengan kecepatan. Kecepatan V-nya bertambah sesuai dengan A-nya. Bisa dipahami untuk LBB? Jadi yang konstan adalah percepatan, yang berubah adalah kecepatan, dan posisinya akan berubah secara kuadratik. Sesuai dengan grafik ini. Kita tidak melakukan percobaan mungkin, karena terlalu lama nanti. Jadi mungkin kalau melakukan percobaan, silahkan login di Gizmos, lupa saya, nanti saya kirimkan linknya di grup Semanila Jaya. Jadi seperti ini 3 grafiknya. Grafik X dengan T, kuadratik, V dengan T garis lurus, persamaan garis lurus, A dengan T garis lurus dengan sumbu vertikalnya konstan di A. Oke. Nah, dari grafik V dengan T, ini kan membentuk bangun, seperti yang tadi. Bangun apa ini? Ada yang tahu? Trapesium. Nah, Trapesium. ya, benar sekali. Kebanyakan orang fisika itu tidak menyukai matematika, sehingga orang fisika itu lupa bahwa luas trapesium itu lebih mudah daripada menjadikan ini 2 bangun, persegi dan persegi panjang. Sehingga orang fisika tidak mau menggunakan trapesium, karena mereka lupa atau nggak tahu gimana, malah memperlibatkan diri dengan 2 bangun. Sehingga didapatkan 2 bangun atas dan bawah, atasnya bangun 1, bawahnya bangun 2. Sehingga dijumlahkan luas atasnya dijumlahkan dengan luas bawah L2. Luas atasnya luas atasnya itu segitiga, luas bawahnya itu persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu, ada yang tahu? Panjang kali lebar. Ya, itu panjang kali. Oh, sorry, luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Kali alat kali tinggi. Itu salah beneran ya. Setengah AT, alas kali tinggi. Untuk persegi panjang kali lebar. Mantap. Oke, kita lihat di sini bahwasannya di sini adalah T, di sini adalah Halo. V, halo. VT sama V0. VT dengan V0. Di sini itu V0, di sini itu VT. Kita abaikan angka-angkanya. Ada yang halo itu apa tadi? Saya kaget kirain Mbak Parno. Jadi di sini adalah V0 ke VT. V0-nya V awal, VT-nya V akhir. Sehingga didapatkan alas dari segitiga itu adalah T. Sehingga tinggi dari segitiga adalah VT. VT kurangi V0. VT kurangi V0. Kan kita tidak tahu di sini. Kalau kita mau tahu panjang ini tuh biasanya VT kurangi V0. Jadi misalnya 4, V0-nya 2. Kita tidak tahu kan ini berapa panjangnya. Caranya kan dengan cara, kalau kita pengen tahu dengan cara 4 kurangi 2 kan. Jadi panjangnya sini
2. Jadi seperti itu. Perubahannya 2. Maka di sini adalah VT kurangi V0. Sedangkan VT kurangi V0 itu adalah tinggi. VT kurangi V0 adalah yang lainnya tinggi. Nama lain VT kurangi V0 adalah delta Delta V. delta X. Oh, delta Oke. X. Delta V kok. Tulisannya delta V kok. Sorry. Ya. Nanti kalian menganggapnya delta X beneran. Oke. Sedangkan luas dari kedua, bangun kedua, dengan T-nya adalah T-nya. Panjangnya adalah T. 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 L-nya adalah V0. mantap, V0. Sehingga didapatkan rumus luas, jumlah luas ini adalah apa, ayo? 1. Jumlah luas total itu adalah S. Sehingga luas total itu sama dengan S. Sehingga didapatkan setengah V0T plus setengah AT kuadrat. Dari mana ini kok AT kuadrat? Rumus dari percepatan. Delta V per delta T. Sedangkan delta T awalnya di sini adalah 0, maka T awalnya 0 sehingga hanya ada T akhir, ditulis T saja. Sehingga kalau kita mau mencari persamaan dari delta V, maka delta V sama dengan VT. Bukan yang itu, dari sini. Bukan pengertian yang itu, beda lagi. Dari sini kita dapatkan delta V sama dengan V0 kali T. yang lainnya, bukan yang itu, dari persamaan ini. Bukan dari persamaan yang T-1. kali T. Dari persamaan ini. Di sini, dari kotak ini. Ini kan A sama dengan delta V per T. Maka delta V-nya sama dengan A per A kali T. Tidak apa-apa, saya yang salah sepertinya. Salah pengertian ini. Ini yang mengakibatkan miskomunikasi dan putus. Oke, sehingga didapatkan A dan T, sehingga dimasukkan dalam rumus ini, persamaan ini, setengah T kali A kali T. Sehingga setengah A, saya tulis aja biar tidak membayangkan, karena membayangkan itu halu. Setengah A, T kali T. Gak apa-apa kan ini tak pindah, delta V-nya tak pindah ke depan. Setengah A kali T kali T. T kali T? T kuadrat. Sehingga didapatkan seperti ini. S sama dengan V0T. Ini dibalik juga tidak apa-apa. V0T setengah AT kuadrat. Di mana kursor saya kok hilang? Kursornya kok hilang? Oke. Dari persamaan 1, kita dapatkan persamaan awal. Ini persamaan awal. Ada yang dibingungkan? Sepertinya kurang 5 menit. 5 menit tidak apa-apa, kita terabas saja. Oke, kita dapatkan persamaan kedua. Pertama. Kita dapatkan satu persamaan. Satu aja kita anggap satu persamaan di GLBB. Jadi ini adalah persamaan dasar dari GLBB yang didapatkan dari grafik. Kita lanjutkan untuk persamaan kedua. Kita lihat percepatan di sini. Percepatan di sini konstan. Dari rumus yang kita dapatkan tadi, bahwa percepatan adalah delta V per delta T. Dari delta V adalah VT min V0, T-nya T0-nya 0, sehingga tergantikan menjadi T saja. Sehingga percepatannya VT sama A sama dengan VT min V0 per T. VT-nya sama dengan V0 AT. Sebenarnya ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan pertama. Tadi adalah persamaan kedua. Oke, sampai di kedua. Kita dapatkan dua persamaan basic. Persamaan dasarnya. Base-nya. Persamaan dasar dari GLBB. Ada yang bingung? Kita lanjutkan. Jadi ada dua yang kita dapatkan. Dua persamaan tersebut. Kita rubah. Kita mau mendefinisikan T. Sehingga T-nya bisa masukkan ke persamaan kedua, ke sini.
Jadi mensubstitusikan T dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Silakan kalian coba sendiri di rumah, karena yang di kelasmu kemarin saya lihat terbengong di MIPA 2. Silakan dimasukkan sendiri. Jadi T-nya yang di sini diganti dengan ini. T-nya itu digantikan dengan ini. Sehingga V0 dikali dengan VT min V0 per A di sini digantikan dengan ini. VT min V0 per A kuadrat. Silahkan dijabarkan sendiri. Mungkin nanti saya buat video untuk menjabarkannya. Saya taruh di YouTube juga. Semoga saya tidak mager dan tidak malas. Oke, sehingga diolah-olah sedemikian rupa sehingga mendapatkan makanan yang enak seperti yang dibuat Lord Adi. Seperti yang dibuat kita. Jadi mengolah rumus sehingga didapatkan persamaan ketiga. Dengan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sehingga kita mendapatkan 3 persamaan itu. VT sama dengan V0AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 3 rumus ini silakan dipegang baik-baik. Kalau tidak tahu penurunan rumusnya, setidaknya kalian hafal. Hafal dengan grafiknya kalau bisa. Kalau kalian hafal dengan grafiknya, insya Allah kalian bisa mengetahui 3 rumus ini. Rumus basic. Oke, dari rumus ini ternyata kita analogikan ke GLBB. Kecepatan sesaat tidak sama dengan kecepatan rata-rata di GLBB. Tidak sama, ingat-ingat tidak sama GLBB. Kalau GLB tadi sama. Tapi kalau di GLBB tidak sama karena kecepatannya berubah-ubah. Sehingga percepatannya tetap, dari grafik tersebut, percepatannya konstan, tetap. Arti fisis dari percepatan tetap ini, jadi tergantung, seperti kita belajar vektor dulu, jika vektornya arah dari percepatan dan kecepatannya sama atau searah, jika arah V dengan A-nya searah, V dengan A-nya searah, ingat-ingat, itu dipercepat atau nilainya plus. Di sini nilainya plus. Kita anggap A-nya itu plus. Nah, jika vektornya berlawanan arah. Vektor A berlawanan arah dengan V, maka nilai A-nya negatif. Sehingga dikatakan diperlambat. Dari arti fisis ini kita analogikan ke rumus. Dari arti fisis 2 ini kita analogikan ke rumus. Maka kita ubah sehingga simbol plus minusnya itu kondisional mengikuti kondisional. Sehingga bisa berubah mengikuti dari arah vektor V dengan vektor A. Ketiga rumus itu berubah menjadi plus minus semua. Tergantung A-nya. Tergantung A dengan V-nya. Sampai sini paham? Saya anggap paham. Semoga paham dan nanti ditanyakan saja. Oke, dari ketiga permasalahan kita mendapatkan di sini ada 3 permasalahan. Di permasalahan pertama, persoalan pertama, gede banget. Di sini disebutkan bahwa kereta api bergerak lurus ke kanan, tidak tahu ke kanannya siapa, mungkin kita anggap ke sumbu positif X. Dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Ingat-ingat, kecepatan awal adalah V0. 2 meter per sekon. Kemudian direm sehingga mengalami perlambatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Kalau satuannya 0,5 meter per sekon kuadrat adalah A. Percepatan. Iya. Percepatan. Tapi dia dikatakan perlambatan. Arti fisis dari perlambatan adalah minus.
Dia minus minus 0,5 0,5 meter per sekon kuadrat. kuadrat. Bentar. Hitunglah waktu, sehingga kita mau mencari waktu Cari T. T akhir ketika kereta hitunglah waktu saat kereta berhenti. Ketika keretanya berhenti. Yang dimaksud dengan berhenti adalah V akhirnya, VT-nya sama dengan VT 0 meter per sekon. Seperti yang tadi permasalahan yang ditanyakan oleh Richard kalau nggak salah. Kalau berhenti, kata-kata berhenti atau diam itu pasti nilainya kecepatannya 0. Ada tingtung, Ya. sepertinya ada notifikasi di Google Meet, ada yang mau masuk. Lintang, mau bergabung. Sehingga VT-nya kita ketahui VT-nya adalah 0. Dari persoalan pertama kita menggunakan rumus yang ke-1. Estim IPA 2 sangat paham sekali. Ke-1. Kenapa? Karena diketahuinya VT ada, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada. T-nya yang dicari malah. Oh iya, T-nya yang dicari. Kita nggak bisa menggunakan rumus kedua karena S-nya tidak tahu. Kita tidak menggunakan ketiga, S-nya juga tidak tahu. Sehingga kita menggunakan rumus pertama. Kita masukkan ke rumus yang pertama. 2-nya kita masukkan ke V0. A-nya kita masukkan menjadi minus 0,5. T-nya yang kita cari. V0-nya, VT-nya kita masukkan ke sini. 0. 0, sehingga 0 sama dengan 2 min 0,5 kali T. T. Sehingga T sama dengan 0,5 T, 0,5 T sama dengan 2. T sama dengan 2 bagi 0,5. Oh, 2 per 0,5. Nah, kita nggak usah menggunakan kalkulator kalau ada 0,5. Gampang sekali. 2 per 5 kali 10 pangkat min 0. Min 1. Pangkat min 1. Karena ini di belakangnya 1 aja. Jadi loncat 1. Kalau 0,05 dia sama dengan 5 kali 10 pangkat 1, 2. Min 2. Oke, min 2. Alhamdulillah sudah paham. Dari sini, jika 10 pangkat min 1-nya saya naikkan ke atas, dia menjadi 2 kali 10 per 5. 10 dibagi 5, 2. Sehingga ketemu T-nya 4 sekon. Sehingga ketemu 4 sekon. Nah, kalau kalian mau meneruskan nggak apa-apa. Jadi kalian pengen tahu seberapa sih jauhnya kereta ini bergerak dari kecepatan awal 2 meter sampai berhenti. Silahkan menggunakan rumus kedua. Dimasukkan dimasukkan angka-angkanya. Sudah? Persamaan persamaan. Persoalan pertama sudah selesai, saya hapus semua ya. Kita lanjut ke persoalan yang kedua. Yang kedua, tidak ada sebuah, mobil itu tidak buah. Mobil bergerak lurus ke kanan, maksudnya adalah ke sumbu positif. Sumbu X positif, kita anggap sumbu X positif. Dengan kecepatan awal, lagi-lagi kecepatan awal. V0 sama dengan 20 m per s. 20 ms, ADMS penyanyi. Lanjut, mengalami perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. Namanya 10 meter namanya meter per sekon kuadrat adalah percepatan, tapi dia dikatakan perlambatan, maka dianalogikan menjadi negatif 10 meter per sekon kuadrat. Mobil tersebut bergerak selama 2 sekon. Kemudian berhenti. Ada kata-kata berhenti, ada kata-kata sekon. Maka T-nya adalah 2 second. 2. Berhenti maka VT-nya sama dengan 0.
Sehingga yang dicari adalah perpindahan. Perpindahan yang ditempuh mobil. Jadi ini bisa diganti X maupun bisa diganti dengan delta X. Sehingga hitung perpindahan yang ditempuh. Ini juga bisa diganti dengan delta X. Harusnya lebih enaknya pakai delta X karena semua ini vektor. Oke, kita menggunakan delta X. Nah, yang diketahui V0, diketahui A, diketahui T, diketahui PT, dicarinya delta X. Dari ketiga rumus ini, yang pertama nggak mungkin karena dia nggak ada delta X-nya. Yang kedua mungkin, ketiga mungkin karena ada delta X-nya. Ketiga tidak mungkin karena S-nya nggak diketahui. S-nya tidak diketahui. Sebenarnya bisa menggunakan persamaan 3, tapi terlalu ribet nanti kalian pindah-pindahnya. Kita menggunakan persamaan kedua. Kita langsung memasukkan. Ini kita tinggal memasukkan nih kalian suka biasanya. V0-nya 20 meter. 20. A-nya berapa? Min 10. T-nya maksudnya. T-nya 2. Oh, T-nya 2. Sorry. Yang saya pencet T malah yang saya bilang A. A-nya min 10. Sehingga nanti dimasukkan 20 kali 2 min 2 setengah 10 10. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, sehingga 40 min 5 min 5 20. 20. Ini 5. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 5. 4 kali 5 30. Sehingga 40 kurangi 20, Pak. 20 50 meter. Ketemu. 20 meter. 20. Ya, maksud saya 20 meter. Mohon maaf. Karena mendung ini. Mungkin saya agak keliru. Oke, sehingga kita dapatkan perpindahannya sebesar 20 meter ke arah kanan atau X positif, 20 meter ke arah positif. Ke sumbu X positif karena di sini juga positif. Kecuali kalau nanti hasilnya min 20 meter. Baru dia perpindahannya 20 meter ke arah negatif dari sumbu X. Seperti itu. Oke, kita sudah mengerjakan soal yang kedua. Kita lanjut ke persoalan ketiga. Pesawat. Nah, agak di luar nalar karena ini menghitung kecepatan pesawat. Dengan kecepatan pesawatnya ternyata 10 meter per sekon. Biasanya kalau kecepatan pesawat ini sangat kencang sekali. Kecepatan pesawat 100 meter per sekon, di mana kursor saya? Ya. Kecepatan pesawat 100 meter, kecepatan awalnya 100 meter, kita dapatkan. Ada apa lagi selain kecepatan awal? Diperlambat. Perlambatan. Maka dia adalah A. Min 8 sekon kuadrat per S kuadrat. Begitu. Setelah itu Ada apalagi? VT. VT-nya 0. Ada VT. VT-nya 0. Kemudian yang dicari? Sudah. Dicarinya S. Dicarinya S. Atau delta X. Kita anggap delta X saja. Kita menggunakan rumus yang mana? Kita kualifikasi dulu. yang ketiga. Ketiga. Oke, kita menggunakan rumus ketiga. Karena rumus yang pertama nggak mungkin karena dia nggak ada delta X-nya. Rumus kedua bisa ada delta X-nya. Delta X-nya, tapi tidak ada detiknya. Iya. Sehingga kita menggunakan rumus ketiga. Sehingga kita masukkan saja V0-nya. V0-nya maka saya tulis V0-nya 10 pangkat 2 dikuadratkan. Ini agak bermain angka. Ini sebenarnya dipelajari pada saat kalian kelas 3. Namanya itu logika. Jadi 10 pangkat 2, 100 kan sama dengan 10 pangkat 2 dikuadratkan.
Minus ya, minus. Nanti saya menulis plus. Untung aja. Saya raser dulu. Minus berapa? Minus 2 kali 8. 2 kali 8. Kok delta? Enggak ditambah dulu tak kok. X. Nah, VT-nya tadi 0. Terus 0. Sehingga berpindah ruas 2, ini bukan 28 ya, ini kali 2 kali 8 sama dengan 10 pangkat 4. Boleh saya tulis itu 2 kali 2, kalau dipangkatkan dikali pangkatnya. Jadi 2 kali 2, 10 pangkat 4. Ini kurang delta X-nya, saya tulis di mana ya? Delta X. Sehingga X sama dengan, atau delta X sama dengan 10 pangkat 4 per 16. 10.000 bagi 16, 625 meter. Sudah selesai 3 permasalahan ini. Biasanya memang di contoh soal gampang-gampang. Silakan kalau mau tanya soal-soal yang susah, monggo. Oke, seperti ini. Ini masih soal GLBB. Kita belum bahas tentang jenis-jenis GLBB. Semoga sampai. Oke, dari jenis-jenis GLBB ada GJB, ada GVB, ada GVA. GJB itu apa? Gerak jatuh bebas, bukan gak jelas banget. GVB itu apa? GVB itu gerak vertikal ke bawah. Jadi itu menjatuhkan, kalau gerak jatuh bebas itu tidak ada kecepatan awalnya. Jadi menjatuhkan, drop. Melepaskan suatu barang dari ketinggian sesuatu dari ketinggian tertentu. Jadi saya memegang barang dengan ketinggian tertentu, terus saya lepaskan. Ingat-ingat kata-katanya itu melepaskan. Kalau melepaskan itu tidak mempunyai V0. Tidak mempunyai V0. Atau V0-nya sama dengan 0. Nah, yang namanya menjatuhkan, kan barangnya jatuh dari bawah ke atas. Sehingga percepatan, ini kan berada di bumi, maka percepatannya menggunakan Gravitasi. Nah, kalau GJB itu jatuh dari atas ke bawah, gravitasinya searah atau tidak dengan kecepatannya? Tidak. Searah. Searah atau tidak? Kalau jatuh dari atas ke bawah, gravitasinya juga ke bawah. Namanya gravitasi itu menarik ke inti. Searah, Pak. Nah, searah. Kalau searah berarti dia analogi searah tadi Plus percepatan kalau searah plus cepat plus. Nah, kita sudah selesai untuk GJB. Jadi gerak jatuh bebas, melepaskan suatu barang dengan ketinggian tertentu. Kalau melepaskan maka dia tidak mempunyai kecepatan awal. Sudah selesai. Kemudian untuk gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah ini menjatuhkan. Jadi dia itu ada kecepatan awalnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu nyawat no. Jadi menyawatkan sesuatu barang sehingga V0-nya itu tidak sama dengan 0 atau V0-nya itu mempunyai angka tertentu. Kita anggap X. Nah, ketika kita menjatuhkan barang atau menyawatkan barang ke bawah sehingga dia mempunyai percepatannya G dengan arahnya sama dengan kecepatan ke bawah searah dengan kecepatan, maka G-nya adalah diperlambat atau dipercepat G positif, G-nya positif dipercepat positif. Lanjut, kita sudah mengetahui bahwa gerak vertikal ke bawah itu menyawatkan bahasa Indonesianya apa ya menyawatkan ini? Menghantamkan. Melemparkan. Jadi kita melemparkan ke bawah ke arah vertikal. Terima kasih. Melemparkan sesuatu benda ke bawah dengan ketinggian tertentu. Kalau melemparkan, maka ada kecepatan awalnya. Sehingga dia ada kecepatan awalnya, G-nya positif. Oke, kita lanjut ke GVA, gerak vertikal ke atas. Kita melemparkan suatu barang ke atas.
Nah, ketika kita melemparkan suatu barang ke atas, maka barang itu ada yang menarik ke bawah atau ke bumi. Sehingga kalau melemparkan maka dia mempunyai kecepatan awal. Maka kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. G-nya dia diperlambat atau minus negatif. Oke, kita sudah mendapatkan ini sehingga kita menggunakan dasar dari GLB, rumus 3 dasar. Iya benar, rumus dasar 3 dari GLBB tadi. Sehingga kita analogikan ke tadi, GJB tadi tidak ada kecepatan awal, V0-nya sama dengan 0, G-nya searah, sehingga dari 3 ini kita otak-atik dari 3 ini, maka hanya diganti G positif, V0-nya 0, tidak ada, sehingga VT sama dengan GT. Hanya VT sama dengan GT karena V0-nya 0. Dari persamaan kedua, S-nya kita ganti Y. Kenapa ganti Y? Karena dia di sumbu vertikal Y. Kak, kenapa nggak pakai H? Nanti salah nanti. Soalnya GJB itu dari atas ke bawah. Sedangkan analogi kalian, H itu dari bawah ke atas. Itu yang susah nanti. Jadi kita pakai Y aja. S-nya kita ganti Y. V0-nya 0, maka V0 kali T itu 0. Tidak ada. Setengah plus minusnya kita ganti plus karena searah. Setengah GT kuadrat. Maka Y sama dengan setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2 GH. Biasanya di buku-buku itu T sama dengan akar 2 GH. T sama dengan akar 2 G. 2H per G maksudnya. Sorry. 2H per G. T sama dengan akar 2H per G. Bagaimana? Dong? Ulangi, Pak. T-nya sama dengan 2. Jadi T-nya itu sama dengan T. Gini, kita itu dulu awal. T kuadrat sama dengan setengah kalau pindah ruas di kiri, dia menjadi 2. Jadi kan ini per 2 semua toh. Pindah ke kiri. Jadi 2. Y-nya jangan pakai H, kita pakai Y. Jadi 2 Y per G. T kuadrat sama dengan 2Y per G. Sudah sampai sini gimana? T kuadrat sama dengan 2Y per G. G-nya pindah ruas ke kiri menjadi per G. 2 pindah ruas ke kiri jadi 2. Sehingga T kuadrat sama dengan 2Y per G. Atau kita pindah T kuadrat sama dengan 2Y per G. Seperti ini. Sampai sini. Dong? Tidak paham? Paham? Paham. Sudah lebih. Oke. Kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya T sama dengan akar 2Y per G. Oke, sudah kita dapatkan itu. Kita lanjut ketiga. Karena V0-nya 0, hanya diganti plus G, maka 2GY. VT kuadrat sama dengan 2GY. Nah, yang saya maksud ini. VT kuadrat, VT sama dengan akar 2GY. Akar 2GY. VT kuadrat sama dengan akar 2GY. Oke, GJB sudah paham semua 3 rumus itu. Tidak usah dihafal. Yang dihafal cuma GJB. Maksud konsep dari GJB itu aja. Sampai sini sudah paham? Kita pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Lebih juga nggak apa-apa. Jam 4 lebih. Bagaimana? Paham? Saya nggak paham ya, karena diam saja semua. Lanjut GVB. GVB tadi ada kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya ada. G-nya searah, bedanya dengan GJB. Itu kecepatan awalnya ada. Sehingga V0-nya ada. Ini hanya merubah A-nya saja. A-nya dirubah dengan plus G. Jadi rumus basisnya kita rubah G-nya saja. A-nya saja. Sehingga rumusnya tetap hanya saja merubah A dengan plus minusnya. Plus G. Plus semua. Gimana? GVB paham?
Saya anggap paham. Untuk GVA, kita melemparkan sesuatu ke atas. Jadi ini ada dua peristiwa. Ada peristiwa GVA dan ada peristiwa GJB. Karena ketika kita melemparkan suatu benda ke atas, pasti dia akan kembali ke tangan kita. Jadi yang waktu dia peristiwa ke atas, kita melemparkan sesuatu ke atas, itu adalah GVA. Kalau dia menjadi peristiwa GJB. Sehingga GVA mempunyai kecepatan awal tetapi G-nya berlawanan, tidak searah, maka G-nya negatif. Sehingga didapatkan rumus yang kedua itu Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Untuk kembali ke titik semula. Kembali ke titik semula itu maka dia tidak ada perpindahan. Maka kita melemparkan sesuatu, ketika kita melemparkan sesuatu dan kembali ke tangan kita, Y-nya itu sama dengan, delta X-nya sama dengan 0. Sehingga Y-nya itu sama dengan 0, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan perpindahan karena kembali ke titik semula, kembali ke tangan kita. Maka Y-nya sama dengan 0 sehingga T ketika dia bolak-balik dari atas ke bawah, itu T sama dengan 2V0 per G. Untuk yang ketiga itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Tetap tinggal ngerubah G sama Y-nya. Untuk G-nya negatif. Nah, ketika di puncak, ingat-ingat ketika kita melempar sesuatu, ketika di puncak itu VT-nya sama dengan 0. Jadi sebelum sesaat dia kembali ke bawah, sebelum sesaat dia ke peristiwa GJB. Jadi GVA kita lempar, benda kita lempar ke atas GVA sampai dia di titik tertinggi. J-nya maksimum. Jadi di sini itu Y-nya maksimum. Titik tertinggi. Y-nya max. Y-nya max itu V0 kuadrat. Y-nya max itu V-nya sama dengan 0. V0 kuadrat sama dengan 2GZ. Oke, dari ke-12 rumus ini 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4 rumus. 4 kali 3, 12. 12 rumus ini jangan dihafalkan. Yang dihafalkan 3 ini kalau bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dihafalkan, kalau nggak ngehafalkan nggak apa-apa. Kalau dihafalkan nggak apa-apa. Oke, sudah paham? Mungkin sudah mengantuk semuanya karena ini sudah terlalu lama, 2 jam lebih. Oke, ada yang ditanyakan? Dari penambahan kelas ini? Yang ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan pada saat, maksudnya ditanyakan PC aja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, recordnya saya matikan dulu. Recordnya saya hentikan. Stop recording. Nanti silakan nonton di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.